Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Makassar akan membahas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi coaching dalam supervisi akademik, di mana intinya ada observer, coach, dan coaching. Saya Erwin Ade Pratama dari SMA Negeri 23 Makassar. Saya Wiwin Indar Sepatiwulan dari SD Impres Landraki 1 Kota Makassar. Saya Mariam dari SD Negeri Bontoramba 1. Saya Iwas Hendrik dari UPT SPF SD Negeri Nusa Harapan Permai. Saya Ilham Amir dari UPT SPF SMP Negeri 30 Makassar. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah. Seperti yang Bapak lihat sekarang, sehat. Oh iya, Masya Allah, Bu Mariam. Rencananya Bu Mariam hari ini mau melakukan coaching ya dengan Bu Wiwin. Betul Pak, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Wiwin. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Wiwin, bisa mungkin kita bicara-bicara sebentar, Bu ya? Iya, bisa sekali Pak. Ya. Jadi baik Bu, begini Bu Mariam ya. Jadi nanti pada saat coaching, saya akan mengamati Bu Mariam melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Wiwin. Namun sebelumnya percakapan dilakukan, tentu ada yang harus kita ingat bersama bahwa pada saat nanti kegiatan coaching, kita dengan Bu Mariam itu sebagai mitra Bu ya. Jadi maksudnya tidak ada yang merasa lebih di atas, tidak ada yang merasa di bawah. Kemudian pada prosesnya nanti coaching, jangan lupa penilaiannya sebagaimana yang kita kenal ada 3 kriteria yang kita itu adalah kehadiran penuh nanti pada saat kegiatan coaching, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang paling penting adalah memberikan pertanyaan membobot, tapi tetap dalam ini tidak kalah pentingnya adalah menerapkan alur kita yang sudah kita pelajari. Kemudian rencana aksi tak nanti, kemudian tanggung jawab komitmen yang akan kita lakukan dalam proses percakapan tak. Mungkin itu topik penilaian yang akan saya berikan sebentar Bu. Nah, mungkin saya akan lakukan sedikit observasi ini, sedikit akan saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya? Boleh Pak, silakan. Ya. Kira-kira pada saat nanti proses coaching Bu, kompetensi apa yang akan kita mendapatkan? Ya Pak, jadi pada saat saya coaching nanti, saya rencana akan mengembangkan di pertanyaan berbobot Pak, karena saya mau menggali potensi yang ada pada coaching saya Pak. Jadi selain pertanyaan berbobot, saya akan menerapkan pertanyaan terbuka bagi coaching saya Pak. Oh iya. Jadi bagus sekali ya Bu Mariam. Bu Mariam akan mengembangkan pertanyaan spesifik tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya Pak. Nah kalau boleh tahu Bu, spesifik nantinya di bagian mana nih Ibu akan mengajukan pertanyaan berbobot itu? Jadi pertanyaan berbobot yang saya akan berikan nanti pada alur tirta, setelah menanyakan tujuan masuk ke rencana aksi Pak. Jadi tetap saya akan mengajukan pertanyaan berdasarkan alur tirta. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta di bagian tanggung jawab Pak. Oh iya Bu, baik. Jadi pada saat nanti kegiatan coaching, jadi Ibu Mariam ini ingin fokus kepada pertanyaan berbobot ya. Siap, jadi Pak. mengarahkan coaching untuk lebih bercerita. Iya Pak, lebih terbuka ya. Lebih terbuka terhadap apa masalah yang dihadapi. Kira-kira indikator keberhasilan dari pertanyaan berbobot yang kita ambil nanti apa? Ya, indikator keberhasilan saya Pak itu ketika saya dapat menggali potensi yang ada pada coaching saya, kemudian saya dapat menerapkan proses coaching dengan alur tirta Pak. Jadi selain alur tirta, saya juga dapat mendengarkan dengan rasa Pak. Oh, seperti itu. Jadi bagus sekali ya yang kita capai. Kira-kira selain mengembangkan coach tadi, kira-kira masih ada yang lain indikator yang kita capai? Iya Pak, saya akan menerapkan alur tirta Pak. Wah, baik sekali ya Bu Mariam akan menerapkan alur tirta. Memang sesuatu hal yang tidak perlu kita lupakan pada saat kita melakukan coaching. Jadi ingin mengembangkan tadi, saya ulang kembali, ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, kemudian ingin fokus kepada bagaimana mengembangkan coaching untuk mengembangkan potensinya, kemudian ini tadi ingin
tentunya menerapkan alur cerita. Iya, Kira-kira baik Bu, kira-kira kapan akan kita lakukan coaching? Insya Allah sebentar Pak, saya akan melakukan proses coaching dengan coach saya Pak. Oh ya, jadi pada saat proses coaching nanti saya tetap ikut ya, Iya, mengamati ya Pak. mengamati kegiatan yang akan dilakukan pada saat proses coaching. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Bu Mariam atas waktunya hari ini. Sukses selalu, sukses kegiatan coachingnya. Iya, siap. Semoga kita tetap diberikan rahmat kepada Tuhan Mas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Win. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Mar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Saya lihat Bu Win ini kayaknya agak-agak murung ya. Ada apa sebenarnya ini Bu Win? Ya itu Bu, itu hari kan saya hubungi kita tuh Bu Mar mau cerita-cerita sedikit Oh tentang ya, permasalahan saya di kelas. baik. Ini Bu, saya mau cerita. Ya, Ini muridku. Kan kita tahu saya mengajar di kelas 1. betul. Nah ini ada murid saya, ada 3 orang. Nah, 3 siswa ini dia itu lambat sekali menulis. Hampir itu Bu, setiap saya kasih tugas tidak ada dia tulis, tidak ada ditulis. Ada itu paling cuman dari misalnya 5 kalimat yang saya tuliskan di papan tulis, dari mulai masuk sampai pulang baru 1 kalimat dia tulis di bukunya. Jadi masalahnya Bu Wiwin ini di kelas 1 ada 3 siswa yang sama sekali susah menulis ya Bu, Iya. bahkan mungkin tidak selesai ketika Tidak diberikan selesai, tugas. Oke, dalam pertemuan ini Bu, apa ya kompetensi yang Ibu inginkan? Eh, Apa yang Ibu ingin capai dalam pertemuan ini Bu? Saya sharing-sharing sama Bu Mariam bagaimana caranya supaya ada jalan ke maksudnya masukan-masukan supaya ini murid saya setidaknya berubahlah begitu Bu. Ada perubahan sedikit karena sudah hampir ini 3 bulan berjalan. Jadi saya mau ada perubahan begitu biar tidak langsung signifikan begitu Bu. Iya, oke baik. Apakah Ibu sudah pernah menelusuri penyebabnya Bu? Mengapa 3 anak ini tidak agak lambat menulis? Kalau yang saya tanyakan kepada orang tuanya, katanya ini anak susah begitu. Pelajaran di kelas 1 susah Bu. Banyak menulisnya karena mungkin di TK dulu kan tidak ada menulis banyak seperti sekarang. Mungkin di TK kan permainan begitu mungkin, dan masuk ke kelas 1 ini masih belum bisa beradaptasi. Iya, jadi Kalau ada kesimpulan saya jadi ada peralihan Bu di situ ya, jadi mereka baru adaptasi begitu ya. Nah, melalui pengamatan yang Ibu Wiwin lakukan, apa kira-kira yang membuat 3 orang ini seperti itu bahwa lambat? Apakah sama tadi apa penyebabnya antara anak yang satu dengan anak yang lain Bu? rata-rata iya Bu. Kalau saya amati, saya bertanya juga, katanya yang pertama itu susah. Susah. Dia susah untuk beradaptasi dari jenjang TK ke SD. Terus yang kedua, sepertinya anaknya ini tidak fokus. Pikirannya masih ada di rumah. Jadi kayak seperti mengambang begitu kalau di kelas. Terus yang ketiga, faktor usia mungkin Bu, karena Masih anak 6 tahun dulu waktu masuk itu 6 tahun kurang berapa hari. Maksudnya kan kalau teman-temannya yang lain itu ada yang 7 tahun umurnya, jadi mungkin kurang matang saja di usia. ya Bu ya. Oke, jadi harapan Bu Wiwin terhadap anak tersebut bagaimana Bu? Saya berharap ini murid saya bisa mengikuti, maksudnya biar itu tidak penuhnya bisa mencatatlah, istilahnya itu ada catatan yang dia buat Bu selama belajar. Maksimal kan ada misalnya saya bikinkan tugas 5, misalnya 3 kah bisa dikerjakan atau ditulis begitu. Oh iya. Kan ini sama sekali Bu, baru pertanyaannya saja yang dikerjakan. Oke Bu, jadi apakah Ibu memiliki strategi untuk mengembangkan potensi pada siswa Ibu yang 3 ini Bu? Iya, pastinya saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Oh seperti itu Bu ya.
Selanjutnya Bu, apakah Ibu pernah melakukan pembelajaran diferensiasi? Iya, pernah Bu. Pernah Saya ya? mengelompokkan anak-anak. Ini mungkin yang akan bisa membantu nanti temannya antara tutor sebaya toh. Oh, Saya ya. akan mencoba melakukan itu. Tingkat keberhasilannya Bu dari rating 1 sampai 10 kalau kita gunakan seperti yang Ibu tadi sebutkan pembelajaran diferensiasi Bu. Mungkin bisa meskipun tidak 7 mungkin bisalah ditarget di 7 Bu. 7 ya. Oke. Selanjutnya apakah ada rencana Ibu yang akan Ibu lakukan Bu? Ya selain itu Bu, selain saya menggunakan diferensiasi, nanti saya akan memberikan jam tambahan. Oh, jam tambahan Bu ya di luar jam sekolah begitu. Oke, terus yang membantu Ibu saat melakukan rencana ini siapa Bu? Ya, yang saya libatkan pastinya kepala sekolah dan partner kelas saya. Kami di sini tuh rombel Bu, jadi mencoba kolaborasi ya Bu? Kolaborasi begitu, dan pastinya orang tua nanti akan saya tidak lepas dari kolaborasi dari orang tua ya Bu. Iya. Kira-kira berapa lama Bu Ibu bisa eksekusi yang Ibu rencanakan ini? Kalau target saya Bu itu akan saya mulai minggu depan, dan target saya sekitar 1 sampai 2 bulan. Oh, sampai akhir semester. Akhir semester Desember ya Bu. Oke. Ada enggak dukungan lain yang Ibu butuhkan pada saat melakukan rencana ini Bu? Ya, dari yang saya butuhkan terutama itu dari orang tua. Orang tua Bu ya. Ya, siap. Karena kan saya cuma berapa jam di sekolah. Betul. Jadi orang tua tidak bisa lepas Bu. Iya. Karena kalau saya dari sekolah, saya berharap orang tua di rumah bisa juga membantu. Betul. Itu. Oke Bu. Mengulang lagi tuh. Siap Bu. Masih ada yang Ibu Wiwin ingin sampaikan Bu? Saya kira saya sudah Bu, karena saya ini agak lega sudah cerita sama Bu Maryam. Oh tuh, iya. Jadi, ya. Baik, terima kasih Bu. Bisa Ibu simpulkan mulai tadi yang di awal Bu, bahwa saya memanggil Ibu Maryam untuk bercerita keluh kesah saya tentang ini suasana kelas saya dan masalah yang saya hadapi tentang murid saya yang keterlambatan belajar. Mungkin bisa dimasukkan dalam anak berkebutuhan khusus, dan alhamdulillah dengan perbincangan kita ini saya sudah menemukan solusi dari yang Bu Maryam tadi menggali pertanyaan. Jadinya saya bisa menyimpulkan bahwa ada hal yang harus saya laksanakan secepatnya supaya ini bisa terselesaikan Bu. Oh iya. Jadi ini Bu Wiwin rencana aksinya nanti akan berkolaborasi dengan orang tua dan mengambil jam tambahan untuk membantu 3 murid ini ya Bu. Oh iya. Baik Bu, cukup saja sekian untuk percakapan hari ini Bu. Terima kasih atas keluh kesahnya. Sampai bertemu di lain waktu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan Bu. Alhamdulillah Bu Maryam, tadi sudah menyaksikan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Maryam dengan Bu Wiwin. Berjalan dengan lancar Bu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah berjalan lancar Pak. Nah sekarang bagaimana perasaannya Ibu setelah kegiatan? Alhamdulillah perasaannya ya senang dapat mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluh kesah coach saya, dan bahkan coach saya dapat menggali potensi yang beliau miliki. Oh iya Bu, jadi, betul sekali Bu ya. Jadi saya kembali sesuai dari kegiatan pra observasi tadi bahwa Ibu Maryam ingin mengembangkan ke alur tirta. Kemudian pertanyaan berbobot tadi. Nah, kira-kira indikator keberhasilan yang dilakukan tadi Bu Maryam terhadap kegiatan coaching dengan Bu Wiwin, kira-kira bisa apakah ada kendala atau bagaimana? Mungkin bisa kita ceritakan. Kalau kendala saya rasa tidak ada. Oh, iya. Karena saya sudah melakukan dengan percakapan secara menggunakan alur tirta. Coach saya juga sudah menggali potensinya dan menemukan apalagi namanya solusi dari masalah yang coach saya hadapi Pak. Oh ya, alhamdulillah Bu Maryam ya. Jadi Bu Maryam sudah berhasil
melaksanakan kompetensi inti yang kegiatan coaching, Iya. yaitu salah satunya dengan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian sesuai dengan alur kita. Nah, ada sedikit catatan Bu Maria Iya. yang saya Silakan, berikan Pak. tadi, tidak apa-apa mungkin saya sambil. Iya. Nah sekarang Bu, tadi sudah saya amati, kemudian sebenarnya ini bukan penilaian Bu ya, Ya. ini hanya pengamatan berdasarkan hasil yang kita lakukan tadi. Mm-mm. Nah tadi Ibu, catatan saya di sini pertama adalah tadi Ibu Mariam sudah melakukan kegiatan coaching dan saya mencatat bahwa apa yang saya lihat, kemudian apa yang saya dengar dia, alhamdulillah menurut saya pengamatan saya Ibu sudah memenuhi kompetensi itu. Kemudian catatan selanjutnya adalah Ibu Mariam juga tadi sudah hadir penuh terhadap Iya. Bu Wiwin, kemudian di sini Bu Wiwin juga fokus terhadap apa yang dilakukan Bu Mariam tadi. Kemudian Bu Mariam terus mengarahkan Bu Wiwin tidak kemana-mana pertanyaannya. Kemudian Bu Mariam juga sudah mendengarkan dengan aktif sesuai dengan catatan saya Bu. Jadi juga di sini bukan Bu Mariam yang lebih banyak bercerita, tapi Bu Wiwin tadi sebagai coach lebih banyak mengungkapkan apa yang keluh kesahnya yang di ini. Kemudian sangat betul sekali bahwa percakapan tadi ini tidak ada yang menjudge ya, bahwa lebih menjatuhkan kepada Salah satu dari coaching. Kemudian Ibu Mariam juga betul-betul sudah menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan. Contohnya tadi dari permasalahan Bu Wiwin bahwa dia mampu dari pertanyaan berbobot yang kita lontarkan, dia mampu bercerita dengan masalah yang dihadapi, mungkin masalah-masalah yang dihadapi tadi Bu Wiwin. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan disampaikan juga sudah berbobot, tadi sudah mampu bercerita. Kemudian dari pengamatan saya tadi bahwa Ibu Mariam sudah menerapkan alur tirta pada saat melakukan kegiatan coaching, dan alhamdulillah saya mendengarnya bahwa Bu Wiwin sudah berkomitmen tadi dengan siswanya yang tadi dia sudah berkebutuhan khusus dan dia sudah berkomitmen. Kira-kira kedepannya Bu Mariam ingin untuk supaya kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik, apa itu? Iya, mungkin kegiatan yang saya bisa lakukan itu Pak adalah sering latihan, sering latihan melakukan praktik coaching, sehingga potensi yang ada pada diri saya juga bisa meningkat, bisa dimaksimalkan Pak, begitu. Oh iya, terutama itu tadi yang tujuan awal kita adalah alur tirta. Di alur tirta Pak, betul. Maksudnya pada saat kegiatan coaching yang tetap kita laksanakan sedang kegiatan. Iya, siap. Alhamdulillah Bu Mariam, terima kasih atas sudah diundang sebagai observasi melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Iya Pak. Dan saya rasa apa yang ingin tercapai hari ini tercapai Bu. Terima kasih atas waktunya Bu juga tadi ya sudah. Mungkin cukup dari saya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.